Banyak orang ingin melakukan hal-hal yang besar untuk Allah dalam suatu cara tertentu, tetapi mereka tidak jujur, tidak setia, berkompromi, dan tidak memiliki kasih dalam melakukan hal-hal kecil. Sewaktu Allah melihat bahwa orang-orang tidak setia dalam hal-hal kecil itu, Ia tidak mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada mereka atau memberikan mereka rahmat-rahmat yang istimewa. Kenyataannya, itulah alasan Allah meninggalkan banyak orang di dalam kegelapan. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Di dalam kitab 1 Samuel, Allah memilih pengganti Raja Saul. Kita membaca bahwa Allah memilih seseorang yang sesuai dengan hatinya. Samuel diberitahu bahwa Allah telah memilih salah seorang dari antara para putra Isai. Sewaktu Nabi Samuel melihat putra Isai yang bernama Eliab, ia berpikir secara keliru. Tentunya orang yang diurapi Tuhan ada di hadapannya. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, tanda kutip, "Janganlah memandang penampilannya atau tinggi badannya, sebab aku telah menolaknya. Sebab Tuhan tidak melihat sebagaimana manusia melihat. Manusia memandang penampilan luar, tetapi Tuhan memandang hati." Kutip tutup. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua umat manusia dan memperhatikan semua perbuatan mereka. Mazmur 33. Sebab matanya mengawasi jalan seorang manusia, dan Ia melihat segala langkahnya. Ayub 34 ayat 21. Tuhan memandang semua penghuni Israel, dan dari antara mereka, Ia melihat Daud yang berada di padang. Tuhan tahu bahwa intensi Daud yang terutama adalah untuk menaati Tuhan. Jadi, Ia mengambil Daud dari tempat di mana ia tidak dikenal, dari rumah bapaknya, dan menjadikannya raja atas Israel. 2 Samuel 7 ayat 8. Tuhan berkata, "Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika engkau menggiring kambing domba, dan menjadikan engkau sebagai raja atas umatku Israel." Jika seseorang yang memiliki iman sejati, setia kepada Allah, dan menunaikan keadaan hidupnya dengan intensi yang layak, meskipun perbuatannya itu tidak pernah diakui oleh seorang pun di muka bumi, Allah tentunya memperhatikannya. Orang itu diberikannya rahmat-rahmat yang penting di dalam hidup ini dan imbalan pada waktu yang direncanakannya. Matius 20 ayat 16. Demikianlah, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Satu-satunya pengadilan yang pada akhirnya berarti adalah Coram Deo, hal yang dilakukan di hadirat Allah. Alasan Allah membiarkan begitu banyak orang berada di dalam berbagai jenjang kebutaan atau bidah atau dosa adalah bahwa mereka tidak jujur, tidak setia, tidak adil, atau berkompromi dalam perkara-perkara kecil, termasuk urusan-urusan, komentar-komentar, dan lain-lain. Di samping dosa-dosa berat yang jelas, tindak-tindak berikut akan tergolong contoh-contoh dari ketidaksetiaan semacam itu dalam perkara-perkara yang lebih kecil. Ketidakjujuran dalam argumentasi, menyetujui perilaku yang tidak pantas dari orang lain, gagal untuk mengevangelisasikan orang lain sewaktu Anda seharusnya melakukannya, melebih-lebihkan hal-hal tentang orang-orang yang tidak Anda sukai, berulang kali gagal untuk menepati perkataan Anda, memalsukan fakta, mempromosikan musik atau hiburan yang tidak senonoh, tidak menunaikan tanggung jawab dari keadaan hidup Anda seperti untuk membesarkan anak secara benar atau mendisiplinkan anak, dan lain-lain. Hal-hal seperti ini dan berbagai kegagalan lainnya adalah suatu alasan Allah tidak memberikan rahmat kepada orang-orang. Dan beberapa dari hal itu tentunya dapat disebut sebagai hal-hal yang lebih besar, tergantung hal-hal yang spesifik dari setiap kasus. Matius 12. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan yang sia-sia yang akan diucapkan oleh manusia, mereka akan mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab oleh perkataanmu engkau akan dibenarkan, dan oleh perkataanmu engkau akan dikutuk. Santo Cyrillus. Barang siapa memendam kemunafikan bahkan secara tersembunyi, Allah menolak orang itu sebagai orang yang tidak pantas untuk memberikan pelayanan yang benar. Tetapi barang siapa terbukti pantas, Ia siap memberikan rahmatnya kepada orang itu. Hal-hal suci tidak diberikannya kepada anjing, tetapi di mana ia melihat hati nurani yang baik, disitulah ia mencurahkan lautan yang memukau, yang menuntun kepada keselamatan, yang membuat para iblis bergidik ngeri, dan yang diakui oleh para malaikat. Allah tahu siapa yang berniat untuk menjadi berkenan kepadanya, dan siapa yang memiliki rencana yang berbeda. Allah melawan orang-orang yang berniat untuk menyenangkan manusia atau dunia.
Bila mana seseorang populer, atau bila mana ia berpengaruh kepada banyak orang, atau mengerahkan upaya yang begitu banyak, dan memakan banyak waktu untuk hal-hal yang dianggap dilakukan untuk Allah, semua hal itu percuma jika orang itu tidak memiliki motivasi atau intensi yang layak. Jika memang demikian adanya, orang itu akan menjadi musuh kehendak Allah, dan tidak akan menerima imbalan. Santo Alfonsus. Dari sudut pandang manusia, nilai suatu tindakan meningkat sebanding dengan waktu yang dihabiskan untuk melaksanakan tindakan itu. Tetapi di hadapan Allah, nilai suatu tindakan meningkat sebanding dengan kemurnian intensi yang menyertai pelaksanaan tindakan itu. Sebab kitab suci berkata, manusia hanya memandang tindak-tindak eksternal, sedangkan Allah memandang hati. Santo Benediktus. Maka, jenjang pertama dari kerendahan hati adalah bahwa manusia senantiasa memiliki rasa takut akan Allah di hadapan matanya, dengan menghindari segala kelupaan, dan bahwa ia selalu ingat akan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah, bahwa ia senantiasa merenungkan di dalam benaknya bagaimana orang-orang yang membenci Allah akan terbakar di dalam neraka akibat dosa-dosa mereka, dan bahwa kehidupan kekal disiapkan bagi mereka yang takut akan Allah.